Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Dini Rat. Kali ini Kak Dini mau membahas tentang materi analis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di Mahkamah Agung. Hai kamu. Jangan lupa subscribe sekarang, karena kalau nggak subscribe, Kak Dini ambil semua makanan kamu. Karena subscribe dari kamu, energi Kak Dini buat bikin video lagi. Nama jabatannya Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Instansinya Pemerintah Kabupaten Pasir. Ini saya ambil ya di internet. Sebenarnya tentang analis itu kan sebenarnya jabatan ya, tapi kalau untuk soal SKB-nya itu adalah jurusan kalian. Misalnya misalnya jurusan kalian itu akuntansi, jadi nanti soal SKB-nya itu tentang akuntansi juga kayak gitu. Terus atau kalian jurusan manajemen, jadi sebenarnya nanti soalnya itu tentang manajemen. Oke lah, saya bacakan ya. Jadi peran jabatannya itu adalah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Uraian tugasnya menelaah capaian kinerja fisik dan keuangan perangkat daerah, menyusun rekomendasi di bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan perangkat daerah, menyiapkan bahan rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah, menyiapkan bahan rancangan dokumen evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, menyiapkan naskah dinas terkait pelaksanaan tugas, melaporkan hasil, dan memberikan saran. Tanggung jawabnya adalah kebenaran laporan. Intinya adalah kebenaran uraian tugas di atas, yaitu kebenaran laporan, rekomendasi, bahan rancangan dokumen, rancangan naskah, dan laporan pelaksanaan. Hasil kerjanya laporan telaahan capaian kinerja fisik dan keuangan, rekomendasi kebijakan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, bahan rancangan Renstren Renja, bahan rancangan LKJIP, statistik sektoral, dan evaluasi Renja, rancangan naskah dinas, laporan pelaksanaan tugas, dan telaahan staf. Ini tuh tugas kamu pas di kantor nanti, maksudnya gitu. 1. Sebagai salah satu unit pengguna barang, sebuah instansi pemerintahan telah menyampaikan laporan barang pengguna atau LBP ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengelola barang. Penyusunan LBP dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan sesuai amanat Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001, B. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002, C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004, E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005. Jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Penyusunan LBP Kementerian Keuangan tahun anggaran 2020 diaudit mengacu pada Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah tentang pengelolaan barang milik daerah atau negara, yaitu A. PP Nomor 28 Tahun 2015, B. 2017, C. 18, D. 19, E. 2020. Jawabannya E. PP Nomor 28 Tahun 2020. Keempat, ini bukan soal tapi tentang pengetahuan aja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lanjut nomor 5, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 1 PMK 06 2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 65 PMK 06 tahun 2017. Jadi dari 2013 diubah di tahun 2017. PMK Nomor 251 PMK 06 tahun 2015 tentang tata cara amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintahan pusat. Yang kelima, PMK Nomor 181 Tahun 2016 tentang penata usahaan barang milik negara dan PMK Nomor 118 06 2018 tentang tata cara rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Informasi yang disajikan di dalam LBP telah disusun sesuai peraturan yang berlaku.
Terus yang keenam, pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 28 tahun 2020 meliputi yang pertama perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kedua pengadaan, ketiga penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, keenam penilaian, ketujuh penghapusan, kedelapan pemindah tanganan, kesembilan penata usahaan, kesepuluh pembinaan, dan kesebelas pengawasan dan pengendalian. Selanjutnya nomor 7 adalah persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Ini kayaknya akuntansi gitu ya, apa aset lancar. Kedelapan, persediaan dicatat pada neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca. Nilai dalam neraca disajikan dihitung berdasarkan yang pertama, harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang ketiga, harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Kesembilan, aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jadi ini kayak akuntansi banget ya, ekonomi akuntansi kayaknya. Aset tetap terdiri dari yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan, irigasi dan jaringan, dan yang kelima aset tetap lainnya. Termasuk jaringan ya, termasuk aset tetap. Kesepuluh, aset lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari akun aset tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud merupakan aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Yang ke-12, aset lain-lain mencakup aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Dengan kata lain, lingkup aset lain-lain dalam laporan BMN hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi diklasifikasikan sebagai aset lain-lain. Ke-13, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251 PMK 06 Tahun 2015 tentang tata cara amortisasi barang milik negara berupa aset tak berwujud pada entitas pemerintah pusat. Yang ke-14, objek amortisasi aset tak berwujud meliputi yang pertama perangkat lunak atau software komputer, yang kedua lisensi, yang ketiga waralaba franchise, yang keempat hak cipta copyright, dan hak paten. Objek amortisasi aset tak berwujud. Pelaksanaan penilaian kembali BMN sesuai dengan Perpres nomor 75 tahun 2017 tentang penilaian kembali barang milik daerah atau negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 118 PMK 06 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kembali barang milik negara. Ke-16, kebijakan yang diimplementasikan antara lain melalui refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Ke-17, laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan penata usahaan BMN. Laporan BMN tersebut terdiri atas yang pertama neraca, yang kedua laporan barang persediaan, yang ketiga laporan barang pengguna atau intracompatible, extracompatible, dan gabungan, yang keempat laporan konstruksi dalam pengerjaan KDP, kelima laporan aset tak berwujud, keenam laporan barang bersejarah, 7 laporan penyusutan, laporan barang hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang, laporan barang rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang, laporan barang bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya atau BPBS
PYBDS, catatan atas laporan barang milik negara, berita acara, rekonsiliasi bar inter data BMN antara UAPB dan UAPA. Yang ke M, laporan PNBP yang terkait dengan pengelolaan BMN. Ya, kalian harus bikin laporan sebanyak ini nanti kalau kalian bekerja di sini ya, sebagai pengelola barang milik negara. Kayaknya berhubungan dengan manajemen dan akuntansi nih.